Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sudah kumpul semua ya? Oke, baik saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya adik-adik semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat ketemu lagi ya adik-adik sekalian. Dan ini merupakan pertemuan terakhir ya adik-adik. Betul ya? 12 ya? Iya, Pak. Ya betul ya, pertemuan 12 yaitu tentang dasar peran ya, peran seorang perawat home care ya. Kalau kemarin itu kan sudah banyak kita bahas ya, home care itu ya memang nggak semuanya bisa kita bahas satu-satu ya, karena pertemuannya cuma 12. Ya kemarin kita sudah bagi ya, ada ODGJ gitu ya, kemudian itu ada post-op, dekubitus, apalagi ya kemarin itu ya, anak dan segala macam ya sudah kita jelaskan semua ya. Nah, sekarang saya tinggal mengulas di pertemuan terakhir ini, yaitu terkait dengan peran seorang perawat ya. Peran seorang perawat di mana ya selalu saya bilang salah satunya itu adalah merupakan home care gitu ya teman-teman semua ya. Home care juga peran penting juga di dalam keperawatan ini ya. Sebelum saya mulai, saya kontrak waktu dulu ya adik-adik sekalian ya, karena ini adalah pertemuan terakhir ya adik-adik sekalian. Dan kemudian kita akan masuk ke UAS ya adik-adik sekalian. Untuk UAS masih esai ya, insya Allah soalnya itu antara 4 sampai dengan 5, masih saya seleksi yang satu lagi ya adik-adik sekalian. Kalau seandainya memang tidak masuk kriteria ya berarti 4 soal gitu ya. Tapi kalau seandainya masuk kriteria nanti berarti 5 soal ya adik-adik sekalian ya. Nah, kemudian untuk masalah teknis ujian ya, saya kembalikan lagi ke tim di Antakara ya adik-adik sekalian ya, yang mempunyai hak untuk mengatur ujian ya, karena saya sebagai fasilitator saja ya, yang memegang kendali penuh itu adalah prodi gitu adik-adik sekalian ya, karena saya hanya sebagai pembantu prodi ya, membantu prodi, yang mempunyai hak penuh adalah prodi. Nanti saya kembalikan lagi ke prodi gitu ya. Untuk soalnya saya serahkan ke prodi ya. Untuk tipe soalnya ya sama seperti kita UTS ya adik-adik sekalian. Adik-adik boleh open book ya, silahkan ya open book. Kemudian itu ya untuk waktunya itu nanti ditentukan oleh prodi ya adik-adik sekalian ya. Bapak, maaf mau nanya Pak. Boleh. Pak, untuk PowerPoint yang dari kemarin itu boleh diminta nggak Pak buat bahan pelajaran juga Pak? Setiap pembelajaran kan sudah saya kirimkan ya ke PJ-nya ya. Oh sudah ya Pak. Ya udah baik, terima kasih ya Pak. Ya, setiap pembelajaran selalu saya kirimkan ya ke PJ-nya masing-masing ya. Oke. Kemudian hari ini ya, karena ini pertemuan terakhir, kita membahas tentang peran home care ya, peran perawat home care ya. Insya Allah 10:30 itu sudah bisa diselesaikan ya adik-adik sekalian ya. Karena hari ini ada yang kerja atau libur semua? Shift 2. Ada Pak. Oh, shift 2 semua? Iya Pak. Yang shift 1 Zakia sama Zahra Pak. Berarti ya bisa agak santaian ya adik-adik sekalian ya. Untuk Iya. shift 2 jam berapa biasanya adik-adik? Jam 3 berangkat Pak. Jam 3 berangkat, pulang jam berapa? Jam 1. Jam 1 malam? Iya. Kerja di mana? Di PT. PT? Iya Pak. Bergerak di bidang? Apa sih namanya, importas gitu Pak. Importas, adik-adik di bagian apa? Kalau saya ini Pak, dari habis maghrib sampai jam 6 pagi. Kalau shift 2-nya. Di bagian apanya? Di bagian produksi Pak. Produksi. Di PT juga. Oh, berarti dari maghrib sampai pagi lagi itu produksi terus berarti?
Iya Iya, Pak, Tapi ada jam istirahatnya. ada ada. Pak 1 jam. Jam 1 jam. Jam Iya, berapa? Jam jam 12 malam 12. Sampai jam? sampai jam 1. Oh, Enggak, saya mah jam 9, Bapak. Sampai jam setengah 10. oh istirahatnya jam 9 sampai setengah 10 aja. Iya, Pak. Habis itu produksi lagi sampai dengan subuh. Sampai jam 1. Sampai jam 1. Oh ya itu yang untuk yang shift masuk jam 2 ya. Iya Pak. Iya ya. Oh, kalau yang sampai subuh berarti jam 3 subuh masih produksi. Masih Pak, istirahatnya 1 jam doang. Istirahat 1 jam doang. Ya nggak Jam apa-apa ya. 12. Masih muda ya adik-adik sekalian nyari ilmu ya. Nanti kalau sudah lulus ya cobalah pindah ke rumah sakit ya gitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Cari yang lebih baik ya. Untuk masih muda ya nggak apa-apa namanya nyari pengalaman ya. Saya Iya, dulu juga sama seperti itu adik-adik sekalian ya. Sebelum sekarang ini ya dulu juga sama gitu ya. Adik-adik tahu DT nggak? Darut Tauhid Bandung. Agim. Oh, tahu, Pak. Nah, saya dulu freelance di situ, adik-adik sekalian ya. Itu nggak lama sih freelance di situ. Nah, itu kan apa namanya? Itu kan lingkungan pesantren ya di situ ya. Jadi ya memang disiplinnya tinggi ya. Awal-awalnya cukup kaget ya karena dari jam 6 sampai dari jam habis Isya. Kalau di Bandung kan Isya itu kan 6:30 ya dulu ya. Sekarang juga masih 6:30-an ya. Kadang-kadang kalau akhir-akhir tahun seperti ini kan biasanya kan matahari agak lama ya tenggelamnya ya. Nah, itu jam 7-an, dari jam 7 itu sampai jam 7 lagi ya. Dari 7 malam sampai jam 7 pagi ya itu jaga klinik dulu ya di situ ya. Lama berarti ya Pak? Hmm? Lama ya waktunya Pak? Lama ya. Dulu tahun 2010-2011 dulu ya di situ freelance di situ. Ya tapi itu menjadikan sebuah pengalaman juga ya. Di situ saya ketemu teman-teman home care kan. Teman-teman home care, teman-teman komunitas ya di situ tuh. Untuk perawatan komunitas itu saya banyak ketemu ya. Jadi bisa nge-hacking, bisa berkomunikasi dengan keluarga pasien tuh dari situ pengalaman saya dulu. Oh gitu Pak. Pengalamannya dari situ. Pengalaman saya dulu ya kalau ada kegiatan outbound ya saya ikut outbound. Nah, biasanya kan kalau di Darut Tauhid itu kan Jumat, Sabtu, Minggu itu kan kedatangan tamu dari berbagai provinsi kan yang berkunjung ke situ. Oh banyak ya Pak? Iya, kan Agim yang punya kan dulu ya. Nah, itu 2 bis, 3 bis, kadang-kadang tuh outbound ke Cikole dulu ya. Ke Lembang outboundnya itu. Terus ke Tangkupan Perahu, itu saya ikut dulu tuh. Nama teman saya dulu Aji. Ya, Aji sekarang dia di perawat di RSUD Pasar Senen. Masya Allah. Pasar Minggu, RSUD Pasar Minggu. Udah pada mencar semua ya Pak? Ya, sudah pada mencar semua. Itu kami satu angkatan dulu itu. Saya bertiga dulu ya sama dia tuh. Sama Angga ya. Angga sekarang di Palembang di Pertamina. Di Pertamina. Dia perawat K3. Sama seperti saya, tapi dia di K3 di lapangan, kalau saya kan di pendidikan. Oh iya. Itu kan sering saya share ke teman-teman itu kan, kalau mau berkarir di perawat itu tidak hanya di rumah sakit saja. Kalau adik-adik mau ditambang, mau di migas, ya itu bisa kok sebenarnya. Itu ya. Itu kan saya sering kalau adik-adik ikut seminar saya. Pernah ikut seminar saya nggak? Pernah, Pak. Pernah. Kapan? Pernah. Yang mana? Yang mana? Lupa, Bapak. Pernah, Yang Pak. Udah lama? Iya. Yang temanya apa dulu? Apa ya? K3 juga kan ya? Yang keselamatan kerja gitu Pak. Pak. Yang kapan? Udah lama? Apa yang baru-baru ini? Udah lama. Yang lama, Bapak. Yang lama. Yang baru-baru ini yang bagus itu, yang prospek untuk menjadi seorang K3 itu baik dari kesehatan dan kesehatan. Itu
Itu saya satu frame dengan orang Kementerian Ketenagakerjaan RI, ya, kementerian namanya Dr. Suci, ya, dia bagian BPJS Ketenagakerjaan di itu di apa di kementerian, sama Dr. Dewi, Dr. Siska. Ikut nggak kemarin? Yang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Tanggal berapa itu? Tanggal 20, iya, tanggal 20 November. Berarti belum 3 Enggak, Bapak. minggu lalu kan? Ikut nggak Enggak, itu? enggak. Enggak. Nah, itu yang bagus Enggak banget. tahu. Itu yang bagus banget tuh, dari kampus-kampus itu dokter-dokter banyak yang ikut kemarin itu. Dokter-dokter itu banyak yang ikut di situ tuh, ya. Itu. Kalau adik-adik mau tahu ya. Nah, itu salah satunya Angga itu ya. Angga itu sekarang dia di pertambangan minyak bumi dan gas di Palembang. Dia perawat di sana, perawat di pertambangan itu. Itu makanya pertambangan itu butuh kita loh. Jadi mindsetnya itu jangan berpikir, wah lulus perawat rumah sakit klinik gitu ya. Enggak, berpikirlah ke arah yang luas. Saya mau tanya, di pabrik Anda ada klinik nggak? Enggak ada, Bapak. Nggak ada. Nah, incerlah ke situ. Anda tahu perusahaan Danone? Tahu ya? Unilever, tahu kan? Tahu, Pak. Unilever, kemudian itu apalagi itu yang besar-besar, Siloam Group itu loh. Itu butuh banyak perawat loh, masih kekurangan. Perawat K3 tapi ya. Nah, adik-adik kan K3-nya kan cuma dapat pasien safety ya. Untuk K3 murni kan nggak dapat ya, adik-adik ya. Pasien safety dulu sama saya juga, kalau nggak salah ya. Iya, Bapak. Cuma dapat pasien safety ya, itu untuk di rumah sakit saja ya. Kalau dibawa ke pertambangan itu nggak bisa. Kalau mau ke pertambangan, adik-adik ngambil Hipakes dulu ya. Hygiene industri, perusahaan dan kesehatan kerja dulu. Nah, itu ada lagi tuh nanti jenjang karirnya, itu lebih bagus nantinya ya. Kejarlah hal-hal seperti itu gitu ya adik-adik sekalian. Jadi jangan cuman pokoknya udahlah, yang penting udah jadi perawat, kerja di rumah sakit gitu ya. Ya kalau kebagian peluang di rumah sakit saya nggak jadi masalah, tapi kan tenaga kesehatan itu dokter, perawat, bidan tuh sudah banyak banget sekarang tuh ya adik-adik sekalian ya. Yang lulusan itu tuh sudah banyak banget. Nanti monggo direncanakan ke situ ya adik-adik sekalian ya. Nah itu ya adik-adik yang harus ada itu tahu. Ya salah satunya home care ini juga merupakan ini itu peluang buat adik-adik sekalian. Ya, merupakan peluang adik-adik bikin klinik di rumah ya. Misalkan klinik home care ya kan, kita sudah bisa bikin plan sekarang itu kan, kayak bidan itu kan. Nah, itu merupakan peluang buat adik-adik sekalian. Jadi prospek kerja seorang perawat itu tidak hanya di rumah sakit atau klinik saja. Adik-adik bisa berwirausaha ya dengan salah satunya adalah home care. Atau adik-adik mau jenjang karir ke K3 ya, itu bisa ya. Adik-adik mau jenjang karir misalkan di pelayaran juga bisa. Banyak teman-teman kita perawat di pelayaran itu. Ya di grup saya itu, di grup perawat kesehatan kerja itu, saya alhamdulillah pengurus perawat kesehatan kerja ya di Indonesia, adik-adik sekalian. Saya di bagian di region Jogja, saya ketua divisi Diklat dan Pengembangan Ilmu SDM perawat di Jogja. Wih, mantap. Itu rekan-rekan itu yang di Qatar ya, Qatar, Jepang, kemudian segala macam tuh banyak yang tergabung dalam grup itu. Ya ada yang menekuni home care, ada yang menekuni K3, ada yang menekuni panti jompo. Berarti bukan dari Indonesia doang ya, Pak? Bukan. Orangnya orang Indonesia, tapi mereka kerja di sana gitu. Kerja di sana. Kalau melihat keperawatan jiwa, saya tuh heran sama pemikiran perawat itu. Kenapa pada nggak senang keperawatan jiwa? Padahal menurut saya pribadi, keperawatan jiwa itu adalah stresor yang paling rendah di antara dunia keperawatan. Anda menjadi keperawatan medikal bedah, menjadi perawat spesialis bedah nanti di rumah sakit. Stresor Anda itu akan tinggi sekali. Ya, belum on call dan segala macam. Kalau di keperawatan jiwa, ya kita melakukan sebuah permainan-permainan, berdiskusi dengan orang yang
ODGJ, dengan orang dengan gangguan jiwa tersebut. Nah, itu merupakan salah satu daya tarik sendiri untuk apa kalau mau ditekuni. Nah, itu makanya banyak orang nggak mau perawatan jiwa, nanti ikut-ikutan gila, padahal nggak seperti itu. Padahal enggak ya Pak? Iya, betul. Home care misalkan. Kenapa orang pada nggak mau melirik home care? Padahal coba kalau ada kita hitung secara kalkulasi bisnis ya. Rumah sakit gajinya anggaplah UMR Jakarta berapa ya? Anggaplah di atas 3,8 atau 4 lah ya. Nah, itu Anda harus standby setiap hari di rumah sakit, ya kan? Kalau home care Anda mengelola klinik dari rumah sendiri. Gitu kan penghasilan akan lebih dari situ. Sekali kunjungan ke pasien apa namanya itu bisa 100 sampai 150.000. Ya kan? Iya. Yang ditekuni oleh Devi teman saya sekarang. Nah, karena mereka di home care, saya di K3. Saya alhamdulillah sampai sekarang itu nggak pernah ke kampus adik-adik sekalian. Karena menekuni itu dari segi apa namanya itu wirausaha. Gitu. Ini kan posisi saya ada di rumah. Hanya sebelum saya ketemu dengan adik-adik sekarang, ada pekerjaan dulu yang harus saya bereskan. Kan seperti itu yang namanya role-nya bekerja. Alhamdulillah secara penghasilan lebih daripada kita di rumah sakit. Oh. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Nah, apalagi kalau ngambil sekolah lagi, misalkan S2, nah itu daya jualnya akan lebih bagus lagi. Ngambil pelatihan home care ya salah satunya. Ini karena berhubungan dengan ini, peran seorang perawat. Ya. Ngambil home care nantinya ya. Kan banyak tuh diklat-diklat home care atau pelatihan-pelatihan home care. Ya salah satu ada yang sering yang pernah ikuti ya diklat-diklat saya lah gitu intinya ya. Nah, diklat-diklat saya yang diselenggarakan, ya itu yang menyelenggarakan bukan saya ya adik-adik sekalian, itu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang meminta bantuan untuk apa namanya itu menjadi narasumber. Nah, itu salah satu peran seorang perawat. Jadi ya kalau saya berbicara ya ruang lingkup pekerjaan perawat itu tidak hanya di rumah sakit, ambillah salah satu home care. Itu makanya tapi untuk mendapatkan home care ya Dari harus tahu dulu peran seorang perawat. Kalau kita belum sekolah perawatan ya mungkin kita tahu ya perawat itu ya rumah sakit, klinik ya kan. Itu ada yang lebih sadisnya lagi itu katanya pembantu dokter ya kan. Banyak yang bilang gitu Pak. Ya padahal bukan pembantu, dia itu adalah dokter pun nggak ngakuin kita pembantu kok. Entah kenapa masyarakat umum yang ngakuinya pembantu. Ya, monggo silakan dari masyarakat itu. Kita itu adalah dokter, bidan, perawat, itu adalah partner. Ya. Itu yang harus kita ketahui, home care salah satunya ya, itu ya. Home care harus kita monggo mau ditekuni atau tidak ya. Saya hanya memberikan motivasi atau jalan saja ya adik-adik sekalian, memberikan pandangan bahwa ya kalau perawat itu ya enggak hanya di rumah sakit saja gitu ya teman-teman semua. Carilah peluang-peluang yang lain. Apalagi adik-adik udah punya pengalaman di pabrik ya. Nah, itu coba lihat. Pernah nggak diperiksa di situ? Adik-adik pernah nggak diperiksa? Pernah Pak di polikliniknya. Iya, itu kan punya perawat, punya dokternya. Kenapa nggak melirik ke sana? Itu namanya perawat K3. Oh. Yang ada di poliklinik Anda itu namanya perawat K3. Dia sudah sertifikasi Perkes. Dokternya dokter K3, dia sudah sertifikasi Perkes. Coba tanya gajinya. Berapa gajinya? Itu di atas 8 juta mereka itu. Ya Allah. Berarti enakan gitu ya Pak? Ya kalau saya pribadi, monggo kalau mau menekuni tergantung minat masing-masing ya. Kalau saya kalau di medical bedah itu memang sepertinya bidang saya kurang. Bidang saya itu adalah komunitas K3 home care ya, itu ya. Nah, itu merupakan salah satu keahlian saya, tapi bukan yang lain itu saya abaikan, tidak. Tetap menghormati sama profesi yang lain. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi, saya dan teman-teman komunitas itu senangnya itu di perusahaan. Coba ke kliniknya perusahaan Anda, itu perawat K3 namanya. Nah, para medis K3. Kalau dokternya dokter K3 namanya dokter perusahaan. Perawat perusahaan juga. Gitu.
Nah, kalau ada bikin PT nanti berhubungan dengan home care ya, berhubungan dengan peran perawat nantinya ya. Nah, berhubungan dengan peran perawat di situ ada home care ya. Ya ambillah peluang itu ya. Nah, kalau adik-adik lihat nih secara perjalanan home care itu kan merupakan pelayanan yang sangat sederhana. Iya. Tingkat stresornya itu lebih rendah dibanding tingkat stresor adik-adik yang berada di rumah sakit. Ya, stresornya karena dia merupakan salah satu bentuk pelayanan sangat sederhana. Ada yang berkunjung ke rumahnya pasien, ya kan? Nah itu. Tapi ya dengan syarat ya, monggo dalam mendirikan sebuah klinik care tersebut ya kerjasama seperti itu dengan dokter gitu ya. Seperti saya lah gitu ya teman-teman. Kerjasama diklat ya, karena saya berhubungan dengan diklat K3, kerjasama dengan dokter. Itu kan banyak kenal-kenal dokter di seluruh Indonesia, ya kan? Ada dokter Fani ya. Kemudian itu ada dokter Siska ya, dan segala macam itu, ada dokter Isan ya. Itu dijalinlah kerjasama seperti itu ya, sehingga dapat menciptakan sebuah yang namanya nanti ya organisasi atau bagaimana gitu ya adik-adik sekalian. Nah, karena ya apa nih, kalau awal perjalanan kunjungan perawat pada pasien tidak mampu menuju rumah sakit, bisa kita ambil di home care. Contoh di perkampungan ya, akses ke rumah sakit itu jauh ya kan, itu bisa Anda jadikan peluang bisnis ya home care ini ya, karena home care ini berbicaranya bisnis ya adik-adik sekalian ya, perawat ya. Nah itu bisa adik-adik ya ke kampung-kampung gitu kan ya, itu kerjasama ya, jangan sendiri tapi ya 3 orang atau 4 orang mengelola home care ya, bikinlah peran perawat home care di situ ya, sebuah kliniknya ya. Nah, itu ya. Kemudian ini nih keuntungan juga nih. Pasien itu nggak mampu biaya atau membayar dokter ya, jelas bayar dokter itu kan mahal. Salah satunya Anda masuk dari segi bisnis di situ. Nah, biasanya kan kalau tarif dari perawatan itu kan lebih rendah dibanding tarif medis gitu kan. Nah, kita harus tahu tuh pelayanan itu kan ada pelayanan medis, ada pelayanan perawatan. Kalau medis itu ya ranahnya dokter, kalau perawatan itu ya ranahnya perawat, ya, bidan, fisioterapi. Nah, ada ranahnya itu adalah advis ya, advis dokter ya, ini ranahnya apoteker. Nah, itu harus kita ketahui, situ ada sekalian ya, sehingga apa namanya itu, yang masalah dokter ini biayanya lebih mahal ya memang benar ya, itu salah satunya awal perjalanannya ya, maka butuhlah yang namanya home care. Perawat home care itu lebih ringan gitu ya, lebih ringan biayanya ya daripada dia harus datang ke rumah sakit itu ya, itu. Nah kemudian ya ini ya yang tadi saya bilang nih, yang apa namanya itu yang mempunyai rumahnya di kampung-kampung gitu ya, atau jauh dari akses pelayanan kesehatan ya kan, dia tidak memiliki akses pelayanan kesehatan. Nah sehingga apa ya, dikenal lah yang namanya visit dari seorang perawat gitu ya. Nah biasanya ya sekali visit itu ya, kalau ada teman saya namanya Devi yang sekarang masih itu ya, sekali visit itu ada biaya visitnya aja dia pasang 50.000 ya, biaya visitnya saja. Terus advis dokter ya, advis obat itu kalau misalkan beli paracetamol itu paracetamol itu kan nggak mahal kan, satu stripnya itu kan paling antara 8 sampai 10.000 ya kan. Nah di situ dia jual misalkan 12.500. Nah bandingkan kalau di apotek ya, ini di apotek itu 8.000 sampai 10.000 ya. Kalau di rumah sakit itu bisa 30.000 ya. Apa namanya ini, pengobatan ini, obat ini. Ya, kalau di rumah sakit. Karena saya ngalami sekali adik-adik sekalian. Saya berkecimpung di dunia keperawatan itu dari tahun 2006 sampai sekarang.
ya. Membedakan beli obat di luar dengan beli obat di rumah sakit jauh berbeda. Saya yakin pasti itu keluarga pasien akan lebih memilih ke sini daripada memilih rumah sakit, beli obat di rumah sakit. Iya benar Pak. Lebih murah ya kan, itu salah satunya. Inilah awal perjalanan home care ini ceritanya kalau teman-teman mau tahu ya. Kalau kemarin kita ngambil contoh kasus dekubitus ya, contoh DGJ ya dan segala macam itu. Nah itu yang apalagi dekubitus ya, dekubitus itu kan gangren ya, itu jadinya kuman ya, sehingga membentuk luka di situ ya. Itu sekali perawatan luka saja sudah berapa di situ ya. Kalau ada yang mau tahu. Misalkan perawatan Anda pasang tarif 100 sampai 200 sekali kunjungan, kayaknya pasien lebih mending dia kunjungan Anda daripada dia harus kontrol ke rumah sakit. Kontrol ke rumah sakit mungkin habis biaya 500 sampai 300 sampai 500 ribu belum perjalanan. Belum harus ngantri. Ya, belum harus ngantri obat dan segala macam, nunggu dokter dan segala macam. Kayaknya lebih mending situ, apalagi kalau klinik Anda nanti kerjasama juga dengan BPJS. Ya, itu kelebihannya. Tuh, kalau adik-adik mau tahu ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman saya tekuni. Memang untuk sekarang saya tidak menekuni home care secara keseluruhan ya, adik-adik sekalian, tapi teman-teman saya itu menekuni home care. Ya, karena kami di bidangnya masing-masing di grup itu ya. Saya di komunitas dan di K3, teman-teman Devi dan teman-teman yang lain itu ya, Adit itu ada di home care ya. Bahkan mereka melepaskan rumah sakit ya untuk menekuni home care. Salah satunya itu. Dan memang benar terbukti gitu ya. Kita bisa mengurus klinik ya dan segala macam. Kemudian di rumah juga kita bisa waktunya lebih fleksibel juga. Gitu ya. Di samping itu ya monggo kalau seandainya mau sambil menyambi di rumah sakit juga tidak jadi masalah itu sebenarnya ya. Tuh. Kemudian karena dia latar belakangnya ini ya pelayanan berkesinambungan ya, komprehensif dan mempunyai tantangan. Sekarang kita bahas di sini latar belakang ini ya. Pengobatan pasien itu kan enggak 1 atau 2 kali ya kan. Nah, kemungkinan untuk mencapai dia dinyatakan sembuh ya perawatan luka mungkin 3 sampai 4 kali. Karena dia berkesinambungan dan komprehensif. Ya. Nah, misalkan dia pasca operasi, otomatis pasca operasi itu 1 minggu pasca operasi harus pemantauan terus. Ya. 3 sampai 4 kali Anda kunjungan dikalikan 150 lah misalkan sudah berapa itu. Ya, 4 kali deh. 600.000 ya kan untuk satu pasien. Ya kalau Anda dapat misalkan dalam 1 minggu itu ada 2 pasien udah 1.200.000. Sudah lebih dari gaji 1 minggu Anda di rumah sakit gitu ya. Ini baru 2 loh, belum hitungan kayak teman-teman saya itu yang sehari itu bisa 3 kunjungan, 3 pasien kunjungan. Itu ya teman-teman latar belakangnya, karena yang memang dia komprehensif gitu intinya ya. Komprehensif itu yang disebut komprehensif itu yang mulai dari promotif ya, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Nah inilah yang menjadi komprehensif dalam dunia keperawatan home care. Nah, kemudian ini home care ini ya merupakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien ya, jelas saya setuju. Bahkan kita bisa bercengkrama dengan keluarga ya, itu ya. Maka dari itu ya peran home care itu latar belakangnya itu adalah pasien dan keluarga. Nah, ya itu ya, ada pasien dan keluarga ya. Inilah yang harus diberikan namanya penata laksanaan keperawatan home care. Nah, itu ya. Tuh salah satunya ya. Nih, kalau menurut Depkes RI ya itu adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, komprehensif dianya ya. Itu yang kita lakukan di tempat tinggal mereka ya, betul, mempertahankan pemulihan dan meminimalkan kecacatan penyakit. Ini ya, adik-adik sekalian ya. Bahkan perawat K3 itu ya atau tenaga kesehatan K3 itu ada home care-nya. Pernah tidak di perusahaan Anda terjadi kecelakaan kerja? Mungkin pernah dengar? Pernah enggak? Pernah.
Pernah sampai patah tulang atau sampai cacat karyawannya? Pernah dengar atau Patah hanya tulang, Pak, tangannya. Hah? Tangannya patah, Iya, jarinya pernah. jarinya. Ya itu kan ada perawat K3-nya. Itu bisa dikatakan dengan perawatan komprehensif. Direhabilitatif. Perawat K3-nya yang datang ke rumahnya. Oh, gitu, Pak. Iya, kalau adik-adik mau orang perawat itu jangan ya keluarlah di dalam kotak. Kalau bahasa kerennya itu, kalau bahasa keren orang-orang itu out the box ya gitu ya. Kalau kata orang-orang itu ya, ya intinya itu. Kalau adik-adik mau tahu ya perawat itu ruang lingkupnya luas gitu ya. Anda mau masuk ke perusahaan bisa ya. Setelah ini apalagi udah punya basic di perusahaan ya. Setelah lulus nanti ngambil Hipercast ya, ngambil pelatihan di Cloud Hipercast 7 hari, udah ya ngelamar ke apa namanya itu perawat K3 di perusahaan. Banyak teman-teman saya itu adik-adik perawat K3 di perusahaan itu di Jakarta itu ya. Banyak sekali ya di situ. Kalau adik-adik mau tahu ya. Nah, itu banyak sekali lah pokoknya di situ yang menekuni itu. Salah satunya itu. Ketika ada itu ya ada home care gitu ya. Ketika lepas dari jaga ya atau lepas dari jaga karyawan kan, itu mereka ngambil home care. Biasanya seperti itu. Bapak mau nanya. Boleh, silakan. Tadi kata Bapak pelatihan Hipercast. Pelatihan Hipercast itu di mana, Pak? Hipercast itu banyak adik-adik sekalian, mau swasta ada, mau pemerintah ada. Di Jakarta itu Balai Hipercast di Cempaka Putih ada, miliknya pemerintah. Kalau swasta, di tempat saya juga ada, itu ya, di tempat diklat saya itu. Tapi harus atur jadwal dulu, gitu ya. Itu nanti yang ngajar saya juga, ya, itu. Iya, Pak. Nah, itu. Tapi ya lulusin dulu ya, setelah lulus baru ngambil, gitu ya. Karena bukti untuk syarat utamanya itu adik-adik harus punya ijazah dulu. D3 bisa, Pak? Bisa, D3 bisa. Ya minimal itu D3. Nanti kan ada punya STR kan? STR itu dibagi sebagai bukti nanti laporan Anda ke pemerintah bahwa nanti itu Hipercast-nya itu bisa digunakan. Itu 7 hari nanti diklatnya ya, 6 sampai 7 hari diklatnya itu. Dari sertifikasinya itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI langsung. Ya. Itu sertifikatnya dari kementerian nantinya. Itu. Itu saya sudah lama itu ada di Hipercast itu. Udah berapa tahun yang lalu ya. Oh udah lama, udah cukup lama lah pokoknya. Tuh. Ini yang baru-baru terakhir, ini yang kemarin saya, Pak Alif ngubungin, yang kemarin saya ngundur, itu saya lagi diklat lead auditor ya. Lead auditor sistem manajemen keselamatan ya. Itu dari UK langsung ya sertifikatnya. Itu 3 bulan ya, belum keluar sampai sekarang sertifikatnya juga. Nah itu, makanya saya bilang kalau berbicara keperawatan, jangan hanya rumah sakit, salah satu liriklah home care ini, gitu ya. Ya, liriklah home care ini, karena masih jarang sekali nih adik-adik sekalian yang mau ke arah sini tuh. Tapi Pak, kalau misalkan jadi perawat home care itu, kita harus kuliahnya harus ini nggak Pak? Kayak ngambil jurusan tertentu gitu Pak? Enggak. Yang namanya kalau udah lulus D3 keperawatan, adik-adik kan sudah diangkat menjadi seorang keperawatan, seorang perawat. Nah, gimana untuk menjadi home care tersebut? Ya adik-adik ngambil diklat aja home care, udah cukup selesai kok. 4 atau 5 hari diklatnya itu selesai kok. Kalau mau menekuni kecantikan, ambil kecantikan. Kayak mahasiswa-mahasiswa saya itu banyak loh di kecantikan. Ya ini kemarin baru ngundang nih satu orang ya, Latifa di Kalideres ya. Dia dari Stikes Fatih Rusada ya. Pak, saya mau nikah katanya. Oh iya, sekarang di mana Pak? Ini Mbak Latifa. Saya di keperawatan kecantikan Pak, katanya di Bening. Katanya. Oh iya, alhamdulillah. Bening sih Pak. Oh ya, alhamdulillah itu saya. Dia D3 dulu, S1 ya, S1 ngambil profesi dengan saya juga dulu. Kemudian dia, saya nggak tahu kalau dia di kecantikan ya. Baru kemarin dia DM saya di Instagram, Pak ada undangan. Oh iya, makasih. Semoga sukses ya. Tapi dia ngambil diklat dulu kecantikan katanya 10 hari waktu itu di Bandung katanya waktu itu. Itu lebih besar gajinya ya adik-adik sekalian. Nah, salah satunya home care inilah, nanti adik-adik pasti akan tahu deh ya. Pasti akan
ketemu dengan jalannya masing-masing gitu ya, adik-adik sekalian. Iya, Pak. Home care ini ya jangan diabaikan, ini tuh peluang bisnis besar ini. Ya, tinggal adik-adik sendiri mau mengelola atau tidak, mau menekuni atau tidak. Awal-awal pasti susah kok. Ya, tapi kalau udah 1 tahun 2 tahun dengan ikhlas menekuni, saya yakin lah menghasilkan ya ini ya. Gitu. Ya, kemudian pendidikan, pengembangan pemberdayaan pasien. Nah, itu ya. Kalau ini kan kegiatan home care kan adik-adik kan pasti sudah belajar ya, ada kondisi fisik, biasanya kita lihat apa nih? Di PEMPIS ya. Betul ya, PEMPIS ya, pemeriksaan fisik pasien. Iya, Masih ingat nggak? Yang head to head to toe. Itu kan yang harus kita way ya ini. Nah, ya, head to toe yang harus kita periksa. Kalau psikologi terkait dengan apa? Kalau yang kondisi psikologi pasien, kita lihat dengan apa? Stres. Habis itu apa? Kecemasan. Habis kecemasan, paranoid, ya kan? Nah, ini kan sudah dapat belum kerawatan jiwa? Belum, Bapak. Belum ya? Adik-adik ya, ini akan ketahuan semua tuh ya. PK nanti ini. Ini merupakan ini semua nih pengkajian yang harus dilakukan di kegiatan home care tuh ya. Kalau pasien stres, ya ini yang paling enak nih ya. Nah, kecemasan ini paling enak nih. Daripada memeriksa PEMPIS ya, kalau saya paling senang ya di keperawatan psikologi ini. Ya karena ngobrol, dengerin dia curhat, ya kan? Dengerin dia curhat, pulang-pulang dapat uang kalau dulu itu ya. Bapak. Ya itu ya. Apa namanya itu biasanya ini di pasien ODGJ ya, biasanya itu sering terjadi. Yang biasanya sudah mulai mengarah ke ODGJ gitu ya, biasanya butuh perawat pendamping biasanya ya. Teman saya dulu ada yang 1 bulan di rumahnya loh. Ya. Standby di rumah pasien itu. Senang ya, tapi kan waktu itu kan beliau belum nikah, tapi sekarang sudah menikah. Tahun 2012 dulu ya. Dia senang dia ya. Itu salah satunya seperti itu ya, karena ya home care ini bukan orang sembarangan ya adik-adik sekalian. Biasanya minta home care ini kalau di perkotaan itu rata-rata yang menengah kelas ke atas semua ya, itu yang minta home care itu ya. Kalau di perkampungan banyak adik-adik, kalau di perkampungan itu ya semua orang butuh lah gitu ya. Kalau kita zaman dulu mungkin dikenalnya mantri gitu, tahu mantri? Tahu, Pak. Dikenalnya mantri kalau zaman dulu itu ya, ada di kampung saya itu di Bengkulu itu masih Iya, ada. Pak. Di rumah saya juga ada Pak mantri. Masih ada. Nah, itu Masih, salah Pak. satunya home care tuh. Oh. Datang ke rumah dia enggak? Iya. Iya, itu home care namanya. Masih ada Pak di rumah saya. Masih ada. Nah, alhamdulillah kalau masih ada, masih ya, tapi ya itu kan alangkah lebih bagusnya jika dilegalitaskan gitu ya, dibikin kliniknya sendiri. Klinik Anda nanti monggo nanti namanya siapa gitu ya. Sosial ekonomi, perilaku pasien, sumber-sumber. Nah, ini semuanya kegiatan home care ya. Ekonomi, perilaku pasien, sumber-sumber yang terjadi keluarga. Inilah kegiatan-kegiatan home care. Kemudian ya ini ya, Anda harus bikin rencana kunjungan ya nantinya di home care itu, membuat rencana tindakan apa saja ya. Kalau seandainya dengan pasien medis ya berarti ya tindakan-tindakan medis ya kan, pemasangan infus. Tapi biasanya kita semua yang menyediakan ya. Kalau sepengalaman saya biasanya nanti jam 1 kita ke rumahnya Bapak C, misal dia terapi apa namanya itu, terapi pasca operasi ya, kita yang beli infus ke ininya, ke apotek yang memang sudah menjadi rujukan dari dokter home care-nya. Gitu. Kita ambil ke apotek ya, kita bawa ke rumahnya seperti itu sambil jalan-jalannya. Nanti pulangnya jalan-jalan gitu ya. Itu kalau home care ya. Adik-adik nanti bisa akan ketahuan sendiri ya. Nanti ternyata home care ini lebih menyenangkan. Tapi kalau adik-adik yang senang di dokumen ya, senangnya ya di belakang meja, atau mungkin senangnya ya sudahlah kerjanya nggak capek banget gitu ya, terjadwal gitu ya, nggak usah ngatur-ngatur jadwal ya di rumah sakit gitu ya. Karena home care ini kita nggak bisa ngatur jadwal seenak kita ya di rencana kunjungan ini ya. Wah, saya mau besok aja ya nggak bisa. Kalau pasien itu advice-nya jam 1, jam 13 ini ya kita harus datang jam 13 ini
gitu ya. Itu makanya membuat rencana kunjungan, apalagi kalau pasiennya nanti banyak gitu ya. Ada 3 atau 4 dalam satu hari kunjungan, yang nggak bisa seenaknya kita, tetap harus ngikutin dari advice-nya si pasien tersebut gitu ya. Kebutuhan obatnya si pasien kapan ya, itu harus kita datang gitu intinya. Itu makanya harus dibuat rencana kunjungan, rencana tindakannya apa saja tergantung dengan medis atau asuhan keperawatannya. Nah, ASKEP ya kan, masih ingat ASKEP itu ada apa saja? Pengkajian, terus diagnosa, habis diagnosa intervensi ya Pak. Intervensi, habis intervensi implementasi, terakhir evaluasi. Nah, siapkanlah dokumen ini nanti untuk di pasien itu, membuat rencana tindakan-tindakan ini. Nah, itu ya. Memiliki sumber-sumber. Nah, ini yang dari keluarga ya, diajarkan pendidikan. Nah, pendidikan untuk keluarga tersebut ya. Adik-adik sekalian, ini kegiatan-kegiatan home care. Kemudian ya ini melakukan koordinasi. Nah, koordinasi ini ya, ini satu ya, perawat dan dokter. Kemudian itu perawat dengan perawat ya. Perawat dengan pasien dan keluarga. Nah, ini tuh dibuatlah informasi tentang apa ya, kapan jadwal kedatangan dan segala macam, membuat perjanjian kepada pasien ya, koordinasi ya, melakukan rujukan kalau memang harus dirujuk, kalau tidak ya nggak usah, nggak apa-apa jika ada. Nah, itu ya, ini di kegiatan home care ini. Nah, ini ya, karena kita di pertemuan 12, ini saya jelaskan ya. Tata laksana home care. Anda sudah lulus ya. Anda sudah masuk kriteria minimal D3. Ada punya pelatihan sertifikat home care. Nanti silahkan ambil ya adik-adik sekalian ya. Carilah itu pelatihan home care, itu banyak kok di Indonesia itu. Di Jakarta itu apalagi banyak. Mau pakai Gadar Medik boleh, mau pakai siapa namanya itu Cito boleh. Itu pakai minimal nggak Pak? Apanya? Sertifikatnya. Minimal seperti apa maksudnya? Misalkan minimal punya sertifikat pelatihan home care-nya ada 2 misalnya gitu. Enggak. Home care kan nanti itu kan dilatih, dia kan nanti gelarnya itu THT kalau nggak salah ya. Oh. Apa namanya itu ya, apa itu ya. Nah, itu ada gelarnya sendiri nanti ya, home care itu. Kalau dia disertifikasi, biasanya monggo mau ngambil dari sertifikasi Kemenkes atau dari siapapun boleh, silahkan. Nah, minimal pengalaman kerja 3 tahun ya. Tapi banyak kok ini yang enggak, yang baru lulus banyak kok yang langsung home care. Asal ada pendamping ya, ada yang ada senior ya, memiliki SPP, surat izin praktik perawat. STR kalau kata kita ya. Nah, kemudian ini ya perizinan home care nih, ada di sini nih. Bisa dibaca nggak tuh? Permenkes 148 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat di home care. Entah kenapa nggak banyak ngelirik sih orang-orang ini, perawat kita itu ke sini. Kalau saya kan nggak bisa menjalanin beberapa jalan ya. Sekarang itu saya di pendidikan ya, di kampus-kampus, kemudian itu di industri ya. Saya sekarang itu ya di juga iya ya, makanya tidak terlalu terpegang lagi ya, daripada tidak maksimal ya sudahlah, akhirnya ngalah home care-nya gitu. Itu ada di situ tuh home care-nya itu. Nanti silahkan ya dibaca-baca peraturan Menteri Kesehatan nomor 148 tahun 2010 ini tentang praktik keperawatan di bidang home care. Di sini itu ada izin biasanya ya. Izin sama ada apa namanya itu panduan ya. Panduan home care. Sama penyakit-penyakit home care itu ada di situ ya. Iya, Pak. Nah, nanti silahkan dibaca-baca itu ya. Kalau bisa di-download gitu ya. Iya, Pak.
Mekanisme pelayanan yaitu proses penerimaan kasus ya biasa, entah itu via telepon atau bagaimana ya biasa itu ya, teman-teman pasti sudah tahu itu ya. Menerima pasien dari rumah sakit bisa, atau pasien yang kayak di kampung-kampung itu kan kadang-kadang nggak ke rumah sakit, datang ke mantri kalau dulu kan, datang ke perawat itu, Pak sakit demam, ya udah saya ke rumah nanti aja sekarang ya, bawa alat-alat kan seperti itu ya. Nah, kalau yang menerima rujukan, menerima dari rumah sakit ya berarti ya ada ketentuan sendiri dari rumah sakit gitu ya. Nah, pemimpinan menunjuk mengelola ya, membuat surat perjanjian dan proses pengelolaan khusus. Kemudian di pelayanan di mekanismenya persiapan ya. Nah, ini ada identitas pasien ya. Kemudian apa namanya itu bahasa sekarang itu apa ya, Google Map itu ya. Nah, minta Sherlock dong gitu ya. Sherlock. Kan seperti itu di dunia home care ya kan. Ada identitas lengkap dengan unitnya, rumahnya ya. Pastikan perlengkapan pasien untuk di rumah, kalau punya, kalau enggak ya kita sediakan nanti dari klinik. Ya, siapkan. Ini ya paling penting juga status pasien. Status pasien itu kita harus punya. Maka saya bilang itu ya jangan home care yang ilegal. Usahakan home care yang benar-benar legal. Karena rekam medisnya itu nanti ada di klinik Anda. Gitu. Kalau seandainya adik-adik tahu banyak, wah ada klinik home care loh di Jakarta, ya udah coba melamar ke sana nanti. Jadi tahu seluk-beluk tata pengelolaan klinik dulu, ya baru itu nantinya. Ikut ke situ ya, adik-adik sekalian. Kemudian mekanisme pelaksanaan ya sama lah kayak kita di rumah sakit ya. Memperkenalkan diri dan tujuan, observasi lingkungan, lengkapi data hasil pengkajian pasien ya, membuat rencana pelayanan, lakukan perawatan langsung ya situ ya. Kemudian diskusikan kebutuhan rujukan, dokumentasi kegiatan. Sama aja lah dengan di rumah sakit, hanya bedanya itu di rumah sakit, ini ada di home care ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, peran dalam home care, satu ya, sebagai manajer kasus. Dia sebagai seorang pengelola dan kolaborasi. Ya, kita kan di home care ada manajernya ya. Contoh dulu saya bukan manajer ya, adik-adik saya perawat pelaksana dulu ya di home care. Ya, itu manajernya ada dari tim klinik sendiri ya dulu ya, adik-adik sekalian ya. Itu. Ya, manajer kasus ya. Itu adalah mengelola dan mengkolaborasikan. Biasanya kalau sudah di manajer ini ya, hubungannya itu adalah hubungan komunikasi dengan dokter, hubungan komunikasi dengan pasien, nanti perawat pelaksananya yang datang ke rumah pasien, biasanya seperti itu. Fungsi manajer kasus ya, mengidentifikasi kebutuhan pasien, ya apa sajalah kebutuhan pasien itu, ya pengobatannya dan segala macamnya di situ ada ya, adik-adik sekalian ya, tinggal adik-adik sesuaikan saja. Penyusunan rencana pelayanan ya, memantau kualitas pelayanan. Nah, itu ada semua gitu ya, adik-adik. Nih, peran pelaksanaan atau pemberian asuhan keperawatan ini intinya caregiver ya. Intinya ini caregiver. Ya. Supervisi ya, evaluasi ya. Apalagi itu intinya mulai dari pemeriksaan sampai dengan evaluasi. Intinya ini caregiver. Pemberian caregiver. Kalau pendidik ya pasti adik-adik sudah tahu ya. Ini kita apa? Mendidik pasien atau edukasi. Nah, edukasi pada pasien tersebut ya kan? Nah, contohnya apa sih? Bu, nanti jam 3 miring kanan ya. Oke, 15 menit aja. Kenapa? Supaya aliran darahnya lancar. Misalkan. Nanti 15 menit kemudian miringnya ke kiri ya Bu ya, supaya tidak terjadi dekubitus karena Ibu kan stroke. Belajar untuk mika-miki. Kan itu peran pendidik. Betul nggak? Hal-hal seperti. Tapi ya jangan juga pakai bahasa medis mentang-mentang adik sudah lulus ya. Bu, nanti di jam 3 Ibu harus sinistra dekstra. Pasti bingung dianya, suruh miring kanan. Kemudian itu
Ibu harus 3 jam kemudian itu 15 menit itu jantungnya itu harus dekstra. Misalkan ya bingung dianya, ya kan? Itu ya, usahakanlah bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya untuk memberikan peran pendidik. Nah, satu lagi advokat ya. Tapi kalau ini ya apa namanya itu kita lihat cukup sulit ya untuk advokat ini di keperawatan ini. Biasanya ini apa namanya itu kalau terjadi apa namanya itu kecelakaan kerja pada pasien tersebut atau kalau kita kegagalan pasien safety tersebut ya itu ada apa namanya perlindungan dari seorang perawat. Maksudnya yang dimaksud dengan perlindungan ini ya bukan kita melindungi secara sepenuhnya, tapi kita menjelaskan apa-apa saja yang sudah kita berikan kepada asuhan perawatan pada pasien tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan kepadanya. Gitu ya. Kenapa saya bilang asuhan keperawatan itu penting didokumentasikan? Karena kalau nanti kejadian kelalaian itu dibuktikan di dalam apa namanya itu sidang atau di dalam meja pengadilan. Itu nanti akan dibuktikan ya dari sekalian. Peran konselor ya ini adalah apa namanya itu konseling kalau kita ya konsultasi. Monggo mau via WA sekarang udah zaman canggih ya, enggak kayak dulu. Kalau zaman dulu itu ya susah ya. Kalau zaman itu HP saja masih HP gede-gede banget itu ya. Kadang-kadang mau balas SMS itu kadang-kadang hitung-hitungan banget ya. Dulu SMS itu simpati itu Rp350 dulu sekali SMS dulu. Sekarang wah udah nggak ada harganya ya. WhatsApp lebih pasnya ya. Saya dulu setiap isi pulsa itu 10.000 adik-adik sekalian. 10.000 itu dulu harganya nggak 12, mahal loh, 15.000 loh harganya dulu. Ya, 10.000. Dan itu balas SMS itu kalau bukan balas teman-teman kuliah atau urusan perkuliahan, saya nggak pernah gunain SMS. Ya, karena dulu mahal 350 sekali SMS. Kalau 2 layar sudah 700 dulu ya. Sekarang udah enak banget ya. Nah, itu salah satunya. Makanya kadang-kadang kalau konselor lewat HP itu dulu jarang ya. Dedek karena mahal ya. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak mau nanya? Boleh. Kalau misalkan habis lulus D3 terus mau ngambil maksudnya mau kerja di keperawatan jiwa harus ikut diklat dulu, Pak. Keperawatan jiwa ya harus diklat dulu. Pak. Ada lagi? Siapa ini tadi, Mbak Lestari? Iya, berarti nggak langsung apa sih namanya kayak habis lulus langsung boleh kerja di keperawatan jiwa gitu, Pak? Kalau keterima PNS bisa. Kalau keterima PNS atau keterima langsung honorer di keperawatan jiwa bisa. Intinya adik-adik kalau mau bagus itu ya sertifikat itu diperbanyak. Dulu tuh saya banyak banget tuh sertifikat dulu ya. Sertifikat yang harga 150 ribuan dulu ya dulu itu ya. Nah, itu. Jadi memang harus diklat akan lebih bagus untuk diklat dulu ya untuk menjamin adik-adik itu bisa terjamin nantinya bekerja di masa depan itu. Karena pertumbuhan perawat itu cepat sekali adik-adik sekalian ya. Kalau kita nggak punya pendamping ijazah dalam hal tanda kutip sertifikat ya, itu kalah saingan nanti kita. Bapak, kalau misalkan sertifikat PKL, Pak? Sebagai pendamping untuk masuk dunia kerja sih nggak jadi masalah. Tapi kalau nanti sudah itu, ya tetap harus di-upgrade ya ilmunya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya itu contohnya saya itu ya ngasih seminar ke rekan-rekan itu bukan teman-teman perawat saja, banyak dokter itu yang ikutan itu. Ya, karena untuk mengupgrade ilmu tadi ya gitu. Gitu. Diklat itu yang kayak seminar-seminar bukan, Pak? Bukan, kalau yang saya berikan itu kan seminar ya dari sekarang. Kalau diklat itu ya 5 atau 6 hari gitu ya. Itu. Kemarin saya baru 2 hari ya. 2 hari ngasih diklat. Ya, kemarin tapi nggak ada dari kesehatan, nggak ada kemarin. Rata-rata teknik mesin kemarin ya. Teknik elektro kemarin ya. Itu. Kalau diklat gitu via online atau langsung sih, Pak? Ada yang online, ada yang langsung. Gitu.
Ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini kesimpulannya untuk materi kita selama 12 hari ya. Dalam pelayanan home care, nih, perawat mempunyai peranan yang sangat besar. Tuh ya. Karena tugas perawat home care tidak hanya mengobati luka saja. Banyak orang mikirnya ini doang. Ya. Tetapi pengobatan perawat dilakukan secara holistik menyeluruh. Ingat saya bilang tadi head to toe gitu ya. Sementara bidang keperawatan ada apa saja? Keperawatan medikal bedah, KMB, kemudian itu jiwa ya, kemudian itu komunitas ya, dan lain-lainnya. Ya, itu yang disebut dengan holistik dan menyeluruh. Banyak orang mengira home care itu hanya perawatan luka saja, tidak. Ya, intinya bio, psiko, sosio, dan spiritual ya ini ya. Menurut siapa ini? Dorothea Orem, ya kan? Bio, psiko, sosio, dan spiritual. Terakhir, ya ini peran perawat dalam pelaksanaan home care. Di antaranya, ya Anda bisa menjadi manajer, pelaksana, atau pemberi asuhan keperawatan, bisa menjadi seorang pendidik, kolaborator. Kalau ini masih jarang ya, yang pembela ini masih jarang ya adik-adik. Konselor, ya penemu kasus, peneliti ya, sampai dengan peneliti untuk masalah kasus-kasus selanjutnya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak, Pak. Tidak ada. Tolong ping ke saya ya, saya kirimkan materi ya. Iya, Pak. Oke. Baik adik-adik, kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah ya pertemuan home care juga sudah selesai ya adik-adik sekalian, tinggal menunggu ujian ya. Nanti saya coba amati dulu soal yang satu itu mau saya masukkan atau tidak gitu ya. Nanti tunggu dulu. Nanti setelah itu saya berikan kepada Prodi ya. Nanti ya Prodi yang akan meneruskan ke adik-adik gitu ya. Iya, Pak. Saya mohon maaf ya, selama 12 pertemuan mungkin banyak cancel, ngubah jadwal ya, karena terkait dengan kesibukan tadi ya adik-adik sekalian. Semoga itu bisa menjadi berkah untuk kita semua ya. Masing-masing ya, kuliahnya dilancarkan gitu ya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Tolong ping ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.